Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak sekolah Budi Mulia semuanya. Selamat berjumpa lagi di podcast Budi Mulia. Hari ini, saat ini kita sedang menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan yang mudah-mudahan anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan untuk siswa kelas 9 yang saat ini sedang mempersiapkan ujian sekolah nih, harus semangat dan harus bisa mencapai hasil yang terbaik. Oke, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa untuk podcast Budi Mulia ini, di mana beliau adalah salah satu dari orang tua siswa SMP Budi Mulia yang mungkin teman-teman sudah tahu semua adalah Ananda Muhammad Farhan Aryo Arvino. Dan untuk langsung kita ketemu dengan Ibu Dr. Ruri. Iya, Halo, Assalamualaikum Ibu. Apa Waalaikumsalam. kabarnya Ibu. baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Terima pada hari kasih. ini kami senang sekali Ibu berkunjung kemari ke podcast Budi Mulia ya, dalam rangka satu memberikan perluasan wawasan ya Bu kepada Ya, kita semua, kepada anak-anak kita tentang bagaimana profesi orang tua yang saat ini beragam. ya, Dan saat ini kami mendatangkan Ibu, lengkapnya Ibu Dokter Ruri Diah Pamela, spesialis kulit. Untuk lebih kenalnya, untuk lebih pahamnya, silakan nih Ibu dulu memperkenalkan diri ya, secara lengkap kepada kita semua. Terima kasih, silakan Ibu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangannya kepada saya untuk bisa sharing apa yang selama ini saya kerjakan dalam pekerjaan saya. Saya Dr. Ruri Dia Pamela, seorang dokter spesialis kulit. Sehari-hari saya bekerja di rumah sakit pemerintah yaitu Rumah Sakit Dr. Suyoto di daerah Veteran Bintaro. Dan sebagai seorang dokter kulit, sebetulnya tidak hanya dokter kulit, semua dokter Mhm. itu selain mengobati pasien ya, mereka juga biasanya dituntut melakukan hal lain, misalnya seperti melakukan penelitian, terus memberikan edukasi untuk masyarakat Mhm. juga tentang kesehatan di bidangnya, Oh gitu ya, seperti ya. itu. Jadi apa namanya, sehari-hari itu yang saya lakukan biasanya. Selain tentu Iya, iya. saja sebagai seorang ibu di rumah. Oke. Iya. Oh, kayaknya udah sibuk banget tuh ya Bu. Tapi boleh tahu dong Bu nih, biar kita semangat ya anak semua. Gimana sih dulu kok Ibu bercita-cita jadi dokter, terus Iya. gimana sekolahnya, terus sampai Mm, kemudian sampai jadi spesialis kulit ini. Bisa tolong iya, diceritakan Bu? Silakan iya, Bu. iya. Jadi menjadi seorang dokter itu memang butuh perjalanan yang panjang, Iya, betul. ya. Yang pertama, kenapa saya ingin menjadi seorang dokter? Karena dulu waktu sekolah, ya waktu saya SMP, Hmm. itu saya sudah senang sekali memang dengan satu mata pelajaran namanya biologi Oh waktu iya itu. gitu. Jadi, Berarti udah harus ada sukanya dulu gitu ya? iya, jadi Hmm. memang sudah ada minat ke ilmu-ilmu yang seperti Oh itu. iya iya Bu. Jadi karena suka biologi, terus pada saat SMA waktu itu, pada saat zaman saya itu, kita masih ada penjurusan namanya IPA, Ah IPS, iya bahasa ya. iya. Mungkin kalau sekarang Sama sudah Bu. berbeda. Oh, Masih sekarang IPA masih IPS sama juga ya. ya. Kembali lagi nih ke Kembali IPA lagi IPS ya. lagi nih ya. Iya, jadi waktu itu akhirnya karena memang minat saya ke situ, Mhm. terus oleh guru-guru ternyata diarahkan ke situ ke jurusan IPA dan saat selesai lulus SMA Mhm. itu alhamdulillah ya ada jalan untuk bisa meneruskan ke fakultas kedokteran Di mana itu Bu waktu itu. kuliahnya? Saat itu saya kuliah, waktu itu saya sebelumnya itu saya ikut tes namanya UMPTN ya kalau dulu. Oh iya betul Ujian betul. masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang Mhm. mungkin namanya sudah berbeda. Iya. Cuman waktu itu saya tidak lulus masuk ujian perguruan tinggi negeri Oh ya. gitu. Tapi tidak berkecil hati Tetap karena semangat betul betul. jalan untuk mencapai cita-cita itu ada banyak. Kemudian akhirnya saya masuk ke universitas swasta di Mhm. Jakarta, namanya Universitas Kristen Indonesia. Hmm. Jadi di situ mulai saya membangun eh, karir sebagai seorang dokter. Jadi mulai dari situ ya sekolah di Fakultas Kedokteran itu saat zaman saya itu cukup lama ya. Berapa Waktu tahun itu Bu lama? butuh untuk menjadi seorang dokter itu butuh waktu sekitar 6 tahun. Itu belum spesialis tuh. Itu belum spesialis. Waduh, kuat Jadi hebat sekali nih. iya, 4 tahun itu sebagai seorang sarjana kedokteran Aha. dulu, kemudian 2 tahun menjadi eh,
training menjadi seorang dokter, Mhm. ya jadi menjalani namanya profesi dokter. Oh ya, Setelah itu baru. ujian baru dinyatakan lulus sebagai Oh, seorang iya dokter. iya. Itu pun baru dokter umum, ya. Jadi setelah lulus menjadi dokter, Itu sempat praktek juga dokter umum gitu. ya betul, saya sempat praktek dulu, bekerja dulu sebagai dokter umum. Waktu itu awal-awalnya saya bekerja di rumah sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Hmm. waktu itu sebagai orang dokter umum, jaga di UGD, eh, ya, ya seperti itu. itu belum menikah tuh. Waktu itu belum menikah. Kemudian pada saat jadi dokter umum, baru deh menikah. 2 tahun Eh, setelah lulus waktu itu, baru menikah. Kemudian setelah menikah itu masih bekerja dulu. ya. 2 tahun setelah itu barulah saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Berapa Ya, tahun tuh, Bu? dokter spesialis sendiri butuh waktu 3,5 tahun. Lama juga ya, Iya, dan jadi hebat Ibu berarti perjalanannya ini. lama. Iya. Makanya untuk jadi seorang dokter sebetulnya semua profesi apapun itu memang butuh komitmen. Betul. Ya, jadi harus memang pertama suka dengan bidang yang kita akan kerjakan, terus konsisten menjalaninya. Hmm. Oke, Dok. Gitu. Jadi manggil dokter apa manggil Ibu aja nih? Panggil ibu aja. Gitu ya, karena mamanya Vino ya. Iya, Mama Vino betul. juga boleh juga ya kali ya. Iya, Mama Vina juga boleh. Nah, jadi tertarik nih Bu Mm-mm, tentang dokter spesialis yang datang konsultasi itu seperti apa ya Bu kalau spesialis kulit itu? mm-mm. Iya, Silakan Bu. iya. Jadi kalau sehari-harinya dokter spesialis kulit itu ya sesuai dengan bidangnya kita mengobati orang-orang sakit terutama yang ada keluhan di kulit. Ya, Hmm, keluhan di kulit itu kan beragam sekali ya. Nah, biasanya saya prakteknya itu namanya di poliklinik. Ya, kan kalau di rumah sakit itu ada poliklinik, mhm, ada unit gawat darurat, mhm. kemudian ada ruang rawat inap gitu ya. Kalau dokter kulit juga melayani di semua area itu. Jadi kalau ada pasien Yang yang membutuhkan. membutuhkan kondisi misalnya kondisi kulit yang alergi, misalnya alergi Nah, sesuatu yang cukup berat gitu ya sampai badannya merah-merah semua gitu. Ibu bantu, Itu Ibu saya periksa. bantu, maka pasien itu biasa datang ke UGD ya ke unit gawat Ah, darurat karena kan mendadak tuh gatal-gatal hebat gitu misalnya. hmm, Nah, saya juga melayani di situ. hmm, Kalau misalnya keluhannya nggak terlalu emergensi, biasanya mereka datang berobat ke poliklinik. Di situ lebih santai. Jadi pasien datang konsultasi, hmm. tanya-tanya apa yang ingin dia tanyakan berkaitan dengan kesehatannya. Iya, Gitu. terbayang saya spesialis kulit umumnya nih tentang kecantikan juga gitu kali ya, Iya, Bu. betul Bisa Ibu sekali. cerita tuh kalau biasanya nih ibu-ibu atau anak Iya, gadis iya. nih, anak-anak siswa-siswi nih ya, Mm-mm. mungkin Ibu bisa menyampaikan seperti apa sih yang harus diperhatikan tentang kesehatan kulit gitu. Iya, betul. Jadi, dokter kulit itu selain mengobati penyakit kulit, Hmm, mereka juga menangani namanya estetika. Ya, hmm, estetika itu bukan kondisi sakit sebetulnya, itu kondisi di mana orang yang memang dalam sehat, hmm. tapi dia ingin misalnya kulitnya lebih sehat Ya, lagi, lebih oh gitu. bagus, lebih cerah, Mhm, seperti itu ya. Jadi, dokter kulit pun menangani hal seperti itu. hmm. Dan itu beragam ya, mulai dari remaja biasanya ya, mulai dari Oh, anak-anak usia mulai SMP, mulai akil balik, itu itu banyak mereka juga sudah yang konsultasi gitu. banyak juga. Oh Mereka gitu. juga sudah mulai mengalami keluhan kulit kan, misalnya Ah, seperti jerawat. jerawat Itu biasanya yang ya. paling umum, Iya begitu. iya, ya. Nah, daripada mereka kalau sekarang itu kan zamannya anak-anak itu gampang dapat informasi ya dari Mhm, sosial media ya. mhm. Nah, saya sering mendapatkan tuh anak-anak SMP mereka karena tertarik ngelihat di iklan di sosial media Produk-produk produk tertentu ya. akhirnya mencoba-coba sendiri. Oh Nah, iya. terus karena berharap mungkin jerawatnya bisa sembuh misalnya dengan produk yang dia lihat, tapi ternyata justru malah makin parah. Jadi, nah di situ dokter kulit pun tugasnya juga harus mengedukasi Tentang mereka itu gitu. tadi. Jadi, hati-hati kalau misal mau nyoba-nyoba produk yang Mhm. dilihat di Instagram atau dimanapun gitu ya, belum tentu itu cocok dengan kulitnya dia. Jadi, lebih baik kalau ragu-ragu lagi jerawatan, mendingan datang konsultasi dulu sama dokter kulit, tanya-tanya Jangan dulu. langsung pakai Jangan produk-produk langsung tertentu. pakai. Iya, nah itu tugas saya juga, tugas dokter kulit, memberikan informasi yang benar tentang kesehatan kulit.
Berarti kapan-kapan Ibu bisa juga jadi narasumber di depan anak-anak kali ya. Senang sekali, Bu. Apalagi anak sekolah kan tadi ya kata Ibu ya suka dengan Betul. produk-produk tertentu yang mungkin Mm-mm, memang harus diberitahu mm-mm, ya Bu. betul. Nah, mungkin jadi juga tertarik nih, bagaimana tips ya, tips agar biasalah kok cewek-cewek kan Iya, gitu ya, biar kulitnya bagus, mm-mm, anak-anak biar kulitnya bersih ataupun iya. sehat. Mungkin ada tips-tips tertentu yang dari Ibu bisa disampaikan. Oh iya, Hmm. sekarang kita ngomongin ini ya, Ya, kesehatan kulit kesehatan ya. kulitnya ya benar Bu. Jadi tipsnya untuk anak-anak ya, anak-anak yang sudah mulai remaja, sudah mulai mengenal produk-produk, sudah mulai jerawatan, itu tipsnya yang pertama, jangan malas cuci muka kalau Ah, pulang sekolah. itu Ya, ya. pulang sekolah kadang-kadang udah keringetan, mukanya berminyak, Capek, langsung mereka langsung tidur. tidur. Nah, itu nanti itu cikal bakal mulai tumbuh jerawat di Jerawat. Oh situ. iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hati-hati jangan termakan iklan di sosial media. Hmm. Ya, banyak produk-produk yang dijual mungkin kelihatannya menjanjikan, bisa bikin cepet putih, bisa bikin kulitnya glowing ya. Sekarang rata-rata anak-anak Iya. pengen kulitnya glowing. Nah, belum tentu itu cocok dengan kita ya. Kalau misalnya ragu-ragu, sekarang dokter-dokter kulit juga mulai banyak yang punya sosial media. Oh, Ya, bisa bisa chat, bisa tanya Bisa segitu. tanya-tanya dulu Ya. kalau memang takut mau ke dokter kulit atau lebih bagus lagi datang langsung ke dokter kulitnya untuk tanya. Ya. Itu lebih baik. Zaman sekarang kalau mau cari informasi itu gampang sekali, nggak Hmm. kayak kita dulu mungkin Iya, ya Bu ya. iya. Tapi yang paling penting harus bisa memilah informasinya ini benar atau enggak gitu. Oke. Seperti Iya. itu. Jadi Sobat Budi Mulia, tadi tipsnya nih kalau pulang sekolah langsung cuci muka, jaga kebersihan Jaga kebersihan kulitnya. Nah, wajah, kemudian yang betul. kedua, jangan mudah termakan oleh produk-produk yang belum tahu kebutuhan kita. Maka Iya. tadi alangkah baiknya misalnya tadi butuh memang buat eh, kesehatan kulit dan sebagainya bisa konsultasi chat Mm-mm. via medsos Ah juga ya, bisa nggak apa-apa, iya dilakukan, itu bisa boleh. dilakukan ya. Iya. Oke, selanjutnya barangkali untuk mengenal Mama Vino. Nah, sekarang manggilnya Mama Vino Iya. nih. Bagaimana mungkin Mama Vino lihat apa ya selama ini dengan kegiatan di SMP Budi Mm-mm. Mulia pernah atau ada yang project dan Iya, sebagainya. Mungkin betul. Mama Vino bisa menyampaikan. Iya, eh jadi sekolah SMP Budi Mulia, sekolah Budi Mulia ini kan menjadi salah satu sekolah penggerak ya Bu Penggerak ya. ya. Jadi ini hal yang baik sekali ya karena kalau dibandingkan dengan apa kurikulum saat kita sekolah dulu itu sudah jauh berbeda. Hmm. Saat ini saya melihatnya tidak sekedar apa eh, mem- memberi tahu anak didik atau murid gitu untuk melakukan sesuatu, tapi Ya, juga merangsang langsung mereka langsung untuk coba praktek berinisiatif, ya, praktek betul. sendiri itu bagus sekali. Jadi sangat bisa membantu mereka untuk lebih bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terus juga bantu mereka untuk bisa kreatif Oh, ya. ya. Jadi dan kreatif kemudian apa namanya? Bersosialisasi karena itu kan harus biasanya bekerja dalam tim ya Bu ya. Iya, betul, betul. Jadi menurut saya itu hal yang sangat Mengembangkan baik dan karakter-karakternya gitu ya memang itu yang dibutuhkan untuk karena saat ini. zaman selalu berubah. Ya, Jadi itu metode pembelajaran yang menurut saya sangat baik ya sekali. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan terus amin. ya Bu Iya, ya, betul. mengembangkan SMP Budi Mulia dan SMA Budi Mm-mm. Mulia. Nih mungkin sebagai penutupnya nih, bisa nggak Ibu kasih kesan pesan Iya, buat kami, terutama siswa-siswi tentang bagaimana tadi eh, berhubungan dengan profesi, iya. lebih khusus tadi profesi kedokteran, ataupun nanti juga kesan pesan tentang bagaimana sih agar bisa merawat kulit dengan baik, agar menjadi siswa-siswa yang glowingnya, Iya. tapi glowingnya dengan yang benar. Iya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama pesan dan kesan untuk cita-cita. Jadi Hmm, kalau nanti kan saat selesai sekolah pasti ingin menjadi seseorang ya, ingin memiliki pekerjaan. Yang pertama adalah tentu pada saat sekolah itu masih bingung, hmm, pasti banyak yang saya itu sukanya apa, belum tahu bidang yang ingin saya geluti apa. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan kita harus sambil pelan-pelan belajar, sambil pelan-pelan mencari informasi, kita akan tahu kita sukanya di mana. Gitu. Kita harus bisa mengenali hal itu. iya betul. Sehingga pada saat nanti memutuskan untuk masuk perguruan tinggi, kita sudah tahu mau ambil apa.
udah nggak bingung-bingung Hmm. lagi ya, insya Allah. Dan itu semuanya tentu saja harus dibarengi dengan ikhtiar ya, Usaha jadi yang harus kuat ya. berusaha, kemudian jangan mudah terdistraksi. Jadi mungkin anak-anakku zaman sekarang ini karena kita eranya era gadget, sosial Iya, media, mungkin pada saat belajar pun perhatian itu mudah teralihkan terpecah. ya karena hal itu. Jadi memang harus bisa melatih fokus juga. Hmm. Kemudian pada saat suka pada suatu bidang, konsisten menjalaninya. Jadi jangan sampai nanti putus di tengah jalan gitu ya. Jadi konsisten. Semua profesi itu baik, semua profesi itu punya manfaat. Yang paling penting pada saat nanti anak-anakku ini terjun ke Hmm. masyarakat, Iya. mereka punya kontribusi, ya punya kontribusi untuk masyarakat dan tentunya untuk negaranya sendiri, gitu. Kemudian pesan dan kesan untuk kesehatan Kulit. kulit, karena Nah. kebetulan bidang saya di bidang kesehatan kulit, pesannya rawatlah kulit mulai dari sekarang, mulai sejak remaja pun harus sudah dirawat. Tidak harus pakai yang apa mahal-mahal atau mulai dari itu tadi. Jadi kalau pulang sekolah rajin Rajin bersihin cuci. wajah. Terus mungkin kalau anak-anak kan suka panas-panasan ya, mungkin upacara dan sebagainya. Ya. Itu sebetulnya matahari itu sebetulnya merusak kulit. Ya, jadi kalau bisa berlindung, mungkin berteduh ya kalau memang harus panas-panasan pakai topi ya. Kalau saya sebagai seorang dokter kulit biasa suka menyarankan mereka ini, remaja ini Hmm. sudah boleh menggunakan tabir surya. Oh, yang sunblock itu sebetulnya. Sunblock, kan sekarang sunblock itu banyak untuk remaja juga ya. Hmm. Itu sudah bisa mulai dipakai, dibiasakan Iya, iya. supaya pada saat mereka berusia di atas misal 30 tahun, 40 tahun kulitnya tetap sehat Oh, baik, gitu. Mungkin alhamdulillah. itu yang bisa diberikan Alhamdulillah. tipsnya. Insya Allah, Iya, terima kasih iya, banyak Ibu sama-sama, Dr. Ruri Bu. Diah Pamela, spesialis kulit, dengan telah hadirnya di podcast Budi Iya, Mulia, dengan banyaknya informasi. Mulai tadi nih teman-teman, semangat untuk punya cita-cita, semangat untuk mau berusaha, jadi bisa mendapatkan profesi yang seperti diharapkan, mobil khusus nih seperti Ibu dokter kita. Dan yang kedua, dengan eh, kondisi kulit kita nih harus mulai mm-mm, dirawat dari sekarang. Rawatnya betul. bukan harus dengan kosmetik yang bermacam-macam, tapi tadi rajin cuci muka dan kemudian juga konsultasi dulu dalam Iya, menggunakan produk-produk kosmetik. Sekali lagi terima kasih iya, banyak Ibu Dr. sama-sama Ruri Ibu. telah Terima hadir di kasih. sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk memotivasi anak-anak kita semua untuk dapat berprofesi lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat. Terima kasih teman-teman Budi Mulia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas lagi selanjutnya. Sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iya, Ibu. sama-sama Bu.